bagiannya. Apa nyampe? Ya malah remuk. Nggak nyampe. Itu saya. Mungkin Mas Gempur nggak pernah, tapi di atas saya. Pak Jaman mungkin nggak pernah, tapi mungkin ya selevel lah dengan saya. Lelahnya maksudnya. Lelahnya. Dan rata-rata yang masuk jamaah sini seperti itu. Udah lelah, payah. Tapi gak yakin. Celana Amia setiap hari dikasih makan makanan yang panas. Gimana gak panas? Kalau kamu nggak bisa gini, kamu nggak lulus. Ke Allah kok ada tingkat lulus enggak? Taslanaron, kita diberikan makanan neraka panas. Hamia yang membakar diri kita. Kok gak iso-iso ya? Kok nggak bisa panas terus? Yang hidup pikiran terus, tapi nggak pernah hidup. Itu saya loh, bukan saudara-saudara saya. Saya, yang saya alami seperti itu di surat Al-Ghasyiyah. Karena ada air dalam air. Terus min ainin aniyah, kita dikasih minum tapi minuman yang berduri. Dikasih minuman tapi minuman yang berduri tidak menyegarkan hati, malah menyakitkan hati. Gimana? Gak menyakitkan hati, kita melakukan ritual gak karuan, akhirnya diomelin istri, apa gak menyakitkan? Duri, nancap. Ada yang cerita sampai disuruh makan Al-Quran, ada ini makan Quran ini ada. Jamaah sini ada yang cerita seperti itu. Wiritan, melakukan beban-beban dari manusia sampai gak kerja, sampai disuruh makan Qurannya, disodori Quran utuh, dimasukin mulutnya, saking jengkelnya istrinya. Ada. Terus? Dan saya pun terus min ainin aniyah, kita dikasih minuman, membayangkan yang seger, yang damai, malah bagaikan makan duri. Harta habis, makan duri, hutang tambah banyak. Setiap hari diomelin istri. Gitu Mas Dede ya. Terus min ainin aniyah. Laisa lam ta'amun illa min dari illa yusmin wa la yughniyu. Kita setiap hari seperti makan. Kita setiap hari seperti minum. Tapi mengapa enggak ada rasa kesegaran di tenggorokan? Tapi mengapa enggak ada rasa kenyang di perut? Kok malah semakin sengsara, semakin sakit, akhirnya asam lambung, terus lumpuh. Kebanyakan jadi impoten. Bagaimana kekurangan nutrisi karena suatu beban dari manusia? Mengikuti skenario manusia, tidak skenario-nya Allah. Mendapatkan sutradara yang tidak membawa peran kita kepada Allah, tapi peran kita kepada selain Allah. Allah nyindir tuh. Iya. Ngoten ta Mas Gempur? Sehingga kita manusia akhirnya ada kalau marah berwujud singa, berwujud kerah. Malah saya dulu berwujud raksasa, buto hijau, lebih heboh lagi. Itu masa lalu ya, masa lalu kita sama kok. Sebenarnya kita sama, mayoritas seperti itu. Ada yang hampir gila. Baru setelah Allah mempertemukan yang saudara yang sebenarnya, wujuh yauma idzin na'imah. Di setiap hari kehidupan kita, wujuh wajah kita yauma idzin saat ini na'imah, penuh dengan kenikmatan, keceriaan.
Wujuhu yawma idzin na'imah. Ayat selanjutnya saya ingat artinya dia di setiap mengalami takdir setelah mendapatkan bimbingan seorang sutradara yang asli mengajak kita ke Allah, itu kita selalu ridho sadar. Sifat keakuan tetap, watak senang gurauan tetap, gak ada yang dihilangkan, tapi hati selalu ridho. Ridho dengan saudaranya, ridho dengan persaudaraannya. Makanya saya menghimbau pada saudara-saudaraku semua, tetap jaga persaudaraan kita, jangan hanya karena kita diseleweng tergoda oleh iblis, akhirnya lebih hidup pikiran kita, kecil hati kita, akhirnya memutuskan tali persaudaraan kita. Karena kesempatan untuk dekat dengan Allah, untuk beriman hanya sekali, hidup hanya sekali. Dan saudara-saudaraku semua yang sudah pernah bertemu langsung, sudah bisa merasakannya. Dan pada hakikinya, walaupun di grup persaudaraan dunia akhirat yang sudah pernah bertemu langsung dengan Gus Sugi atau ketemu saya, walaupun dalam ketikannya, WA-nya itu seperti mencela, tapi hati nggak pernah mencela. Demi Allah, saya percaya saudaraku nggak ada yang punya hati tercela dengan saudaranya. Tapi rasa rindu dengan saudaranya itu yang ada. Saya yakin wilayah timur, Banyuwangi, Bali ingin sekali kita bertemu dengan wilayah barat. Dan semua wilayah di seluruh provinsi, kapan ya bisa bertemu dengan saudara-saudaraku yang ada di grup ini. Karena apa? Karena bimbingan seorang imam yang membawa ikhtilaful ummati rahmatun. Perbedaan sisi kehidupan semua skenario dari Allah dikembalikan untuk menuju Allah. Idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Idza asaba, saat ini Allah asaba memberikan kehidupan, memberikan jati diri pada diri kita masing-masing dengan takdir setiap hari. Pada kita semua suatu musibah. Musibah itu bukan berarti kecelakaan. Pemberian kehidupan, pemberian takdir itu musibah. Musibah itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya pemberian, asoba, diberi. Iman itu pemberian, bukan pengupayaan, maksudnya seperti itu. Jadi jati diri kita ini pemberian, dan semua yang terjadi pada diri kita ini pemberian. Kita akan musibah kalau ungkapkan pada jati dirimu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, ini loh semua darimu, kembalikan untuk menghadapmu, sempurna iman kita. Bukannya kalau ada ayam mati inna lillahi, bukan. Al-Quran bukan untuk orang mati, bukan untuk orang terkejut, tapi untuk jati diri kita. Itu saat ini asoba itu pemberian. Pasti kita ini di dunia bersyariat diberikan asoba, bagian
Asobah itu bagian. Ada yang bagian jadi polisi, bagian jadi direktur, bagian petani, bagian pengemis, bagian apapun. Itu asobah saat ini profesi kita ini asobah pemberian dari yang murabi, yang merawat kita. Jadi kan asobah ini musibah itu ya ini jati diriku. Kalau ungkapkan pada diri kita, innalillahi, ya ini darimu ya Allah, wa ilaihi turja'un, kembalikan untuk menghadapmu. Sempurna, nggak ada tuntutan harus pandai, harus terbebani. Jadi Allah itu hanya kasih hidup dan kasih takdir. Jika kita sakit kok merasa dibebani dengan penyakit, ya nggak iman, ya nggak selamat. Allah nggak bebani, hanya memberi, kok memberi sakit. Kita diberi miskin, Allah memberi. Jangan kalau kita itu kita anggap beban, ya nggak selamat. Memang manusia itu di skenario seperti itu. Ada yang sakit, ada yang miskin, ada yang kaya. Itu semua kalau merasa terbebani, ini gara-gara uang saya banyak. Saya setiap, misalnya Mas Dede gini, sejak saya kaya raya, setiap melihat wanita, saya selalu tergoda. Berarti merasa terbebani dengan hartanya. Sejak saya nggak umpan di bacok, misalnya Pak Sukino seperti itu. Sejak saya nggak umpan di bacok, setiap melihat orang tetek, ingin saya memukulnya, berarti ilmunya menjadi beban, tidak menjadi kesadaran, tidak besar hati, besar kepala. Padahal orang-orang yang berketuhanan besar hatinya, bukan besar kepalanya. Misalnya loh ya, Pak Suparman seorang polisi setiap hari membantu. Tidak saya jadi polisi ini kita menembak semua orang. Oh berarti menjadi beban. Ada bangga dengan asobahnya Allah pada diri. Ada bangga setelah dikasih jabatan posisi oleh Allah. Baik. Atau posisi yang rendah misalnya. Saya mau menyembahmu ya Allah kalau saya sudah kaya. Oh berarti miskin aja di beban. Tidak innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya mati pun ya terbebani apa ya siksa. Wong hidupnya diberi amanah oleh Allah menjadi beban, tidak menjadi besar hati tapi besar kepala. Bisa dipahami saudara-saudara? Mungkin ada yang bertanya. Monggo Kang. Wah, kita tampil.